Zhang. Di mana bosmu? Di sini. Segera lepaskan orang itu. Berhenti berteriak. Hentikan. Aku Lucian sudah berkecimpung begitu lama. Ini pertama kalinya seseorang berani di depanku untuk menyuruhku berhenti. Kau adalah orang yang pertama. Yang pertama mendapat hadiah. Siapa yang resletingnya belum ditutup? Membiarkan sifat berandalanmu yang kekanak-kanakan keluar. Berani datang dan mengejek tuan lu kami. Saudara-saudara, serang. Tunggu. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan minta maaflah. Lumpuhkan kakimu sendiri. Dan aku akan melepaskanmu kali ini. Kalau tidak, bukan hanya kau tidak akan membawanya pergi hari ini. Nyawamu juga akan tinggal di sini. Maafkan kekasaranku. Kau berani memerintahku untuk berlutut. Aku khawatir kau punya nyali untuk mengatakannya, tapi tidak punya nyali untuk melaksanakannya. Anak itu sangat sombong. Saudara-saudara, tangkap dia. Kenapa kalian melihatku? Pukul dia. Bereskan dia, dan aku akan memberimu 1 juta. Keluar dari sini. Jangan mendekat. Bisakah kau melepaskan orang itu sekarang? Kau sebenarnya kau ini siapa, nak? Siapa aku? Kau tidak pantas untuk tahu. Nah, apa kau tahu ini wilayah siapa? Ini adalah wilayah Tuan Hu, Kaisar Bawah Tanah, Xiu Lin Hu, dari kota Jiangbei. Kau menyinggung Tuan Hu, kau pasti bosan hidup. Su Lin Ho. Apa kau takut sekarang? Kau pasti takut kan? Kau bajingan. Bahkan jika Xiu Lin Hu datang ke sini sekarang, dia masih harus berlutut di hadapanku. Kau ini apa? Beraninya kau bertindak lancang di depanku. Siapa yang punya nyali seperti itu? Su Lin Hu Kaisar Bawah Tanah. Berani menghina Xiu Lin Hu-ku. Tuan Hu, Anda datang di waktu yang tepat. Dia orangnya, iparnya, menyebabkan masalah di kasino kami, dan aku menangkapnya. Dia datang ke sini untuk menghancurkan tempat ini, dan melukai begitu banyak saudara kami, Tuan Hu. Dia bilang, dia ingin Anda bersujud dan meminta maaf. Apel. Kalau tidak kenapa? Tuan Muda. Tuan Muda kenapa apa? Tuan Muda mohon maafkan saya. Barusan, saya gagal mengenali orang hebat. Saya harap Tuan Muda bisa memaafkan saya, Tuan Hu. Kenapa Anda berlutut padanya, Tuan Hu? Apa kau buta dasar bodoh bermata anjing, Tuan Hu? Cukup. Mari kita bicara tentang iparku dan masalah di kasinomu. Berapa banyak uang yang dia hutang pada kasinomu? Tidak ada utang. Dia tidak berutang sepeser pun. Kami masih berutang 1 juta padanya. Tuan Muda mohon tenang saja. Semua biaya untuk pemuda ini. Semuanya dibebaskan. Selain itu, saya sendiri yang akan membawanya ke rumah sakit. Begitu lebih baik. Ya. Semua yang terjadi di sini hari ini. Kau tidak diizinkan memberitahu orang tua itu. Ya Tuan Muda. Ibu istriku. Aku menyelamatkan kakakku. Jangan khawatir, dia hanya menderita luka ringan. Aku sudah mengatur seseorang untuk mengirimnya ke rumah sakit. Dia akan segera kembali. Kitian. Biasanya ketika ada masalah, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa membantu, tetapi menyelamatkan adikku adalah masalah yang sangat besar. Kamu bahkan berani mengklaim jasa secara palsu. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Dia diselamatkan oleh Tuan Muda Zhang. Hanya berdasarkan dirimu si pecundang ini. Mungkinkah kamu bisa dari tangan Tuan Hu menyelamatkan putraku? Keterlaluan, apa kamu tidak tahu malu? Untuk melihat karakter macam apa dirimu ini, apakah kamu pantas? Dia menyelamatkannya.
Ada apa aku yang menyelamatkannya? Kau ini makhluk macam apa? Berani-beraninya kau mengatakan kau menyelamatkannya. Kamu tidak berguna, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menghina Tuan Muda Zhang. Ibu, aku benar-benar menyelamatkannya. Cukup Qitian, kamu tidak punya kemampuan. Aku tidak menyalahkanmu. Tetapi Tuan Muda Zhang telah mengerahkan begitu banyak upaya dan energi untuk menyelamatkan adikmu. Dan kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Kamu terlalu mengecewakan. Kau lebih memilih mempercayai orang luar daripada mempercayaiku. Percaya padamu, kamu tidak punya keterampilan lain. Tetapi kamu cukup pandai mencari kesalahan. Aku bilang ibu. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Menjelaskan apa? Apakah kau menyelamatkannya atau tidak? Sun Xing, Tuan Muda keluarga Sun. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Putraku yang berharga sudah kembali. Kakak, cepat beritahu kami. Bagaimana tepatnya kamu bisa kembali? Benar, adik kecil. Cepat beritahu mereka, siapa yang menyelamatkanmu? Orang yang menyelamatkanku tentu saja adalah Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda hari ini, aku pasti sudah mati di sana. Adik kecil, pikirkan baik-baik lagi. Tadi ketika kita berada di kasino, apakah kamu melihatku? Tutup mulutmu. Aku tahu, aku melihatmu di kasino. Kau ada di sana di tempat kejadian. Ketika aku berada di kasino, dipukul di kepala dengan botol bir. Kau bahkan tidak berani kentut. Ketika aku diperban di rumah sakit, aku mendengar semuanya dengan jelas. Orang yang menyelamatkanku adalah seorang tuan muda. Bisakah kau mengerti? Dia adalah seorang tuan muda. Mungkinkah itu kau? Benar, aku adalah tuan muda itu. Baiklah, mereka sudah menyuruhmu diam. Bibi Wu, aku sudah lama mendengar tentang keluarga Sunmu. Ada menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Hari ini aku akhirnya melihatnya sendiri. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Nah, jika aku jadi kamu, aku akan segera kabur. Tinggal di sini hanya mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kalau begini, tanda tangani ini? Setelah menandatangani ini, ambil barang-barangmu dan keluar dari keluarga Sunku. Perjanjian cerai. Ibu, kau memintaku menceraikan Wan Qing. Benar sekali. Seorang pecundang tidak berguna sepertimu, Qitian. Sama sekali tidak pantas untuk Wan Qing kami. Hanya seseorang seperti Tuan Muda Zhang. Seorang pemuda berbakat. Yang pantas untuk menjadi menantu idaman keluarga Sun kami. Dibandingkan dengan Tuan Muda Zhang, kau hanyalah katak di selokan kotor. Kakakku menikahimu. Benar-benar penderitaan yang mengerikan. Sekarang kau cepat tanda tangani perjanjian perceraian ini untukku. Setelah menandatanganinya, cepatlah dan enyah dari sini. Jangan tidak tahu berterima kasih, tapi aku menyelamatkanmu. Diam. Wan Qing, aku lupa memberitahumu. Besar. Tuan Hu akan berada di Jiangbei, mengadakan konferensi bisnis. Kamu sangat luar biasa. Jangan biarkan orang tak berguna menyeretmu ke bawah. Baiklah. Qitian. Kau pikir kau ini orang macam apa? Beraninya kau menyuruh istriku untuk menceraikanku. Wan Qing, jika kau benar-benar ingin menjadi konferensi aliansi pedagang, aku bisa segera membuat Xiao Lin Hu merangkak ke sini dan menyerahkan posisi konferensi aliansi pedagang kepadamu. Cukup, Qitian. Aku bisa mentolerir kamu tidak punya kemampuan. Kamu tidak punya uang. Dan aku tidak pernah meremehkanmu karenanya. Aku tahu Tuan Muda Zhang lebih baik darimu dan kamu sendiri tahu itu. Tapi kamu bisa mencoba untuk bekerja keras. Jangan mempermalukan dirimu seperti ini. Baiklah. Mari kita bercerai. Sun Wan Qing, perasaan kita selama 3 tahun. Kau benar-benar bersedia mempercaya cerita sepihak dari anjing ini, namun tidak mau mempercaya sepatah kata pun dari suamimu. Justru karena kita sudah bersama selama 3 tahun. Sehingga aku tahu kamu dan aku sudah berakhir. Ada 100.000 di kartu ini. Ambil ini. Anggap saja sebagai kompensasiku kepadamu untuk perceraian ini. Apa kau pikir aku ini seseorang yang peduli pada uang? Apa kau tahu apa yang kurelakan hanya untuk bersamamu? Qitian,
Haruskah kamu memaksaku untuk mengatakan hal-hal yang begitu tidak menyenangkan? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu tidak pantas untukku 3 tahun lalu. Ibuku tidak ingin aku menikahimu, tapi aku bersikeras menikahimu. Hari ini aku menyesalinya. Aku menyesalinya, mengerti? Baiklah, bagus sekali. Pengabdianku selama 3 tahun. Aku akan menganggapnya sebagai pembayaran kembali atas apa yang kau sebut kebaikan. Sun Wanking, mulai sekarang ikatan antara kau dan aku terputus. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Tunggu, apa maksudmu? Apa kau pikir bahwa aku yang bersalah padamu? 3 tahun. Masa mudaku terbuang sia-sia untuk seekor anjing. King Hei, aku bisa mewarisi posisi ketua Balai Istana Naga Langit. Tapi sebelum itu, aku ingin melakukan satu hal terlebih dahulu. Siapa Sun Wanking? Nona Sun muda. Halo Nona Sun. Surat undangan Anda? Tuan muda, Anda sudah tiba. Apakah undangannya sudah dikirim? Saya sudah menyuruh seseorang mengirimkannya ke tangan Nona Wanking. Aku benar-benar menantikan konferensi aliansi pedagang besok. Nona, terima kasih atas usaha Anda. Kemana King He pergi? Dia menemani Tuan Muda untuk menghadiri konferensi aliansi pedagang. Hanya konferensi aliansi pedagang. Apa yang harus dihadiri? Itu untuk wanita itu. Ya. Mari kita pergi ke tempat konferensi. Kenapa kakakku belum datang? Jangan khawatir. Tepat sebelum datang, saya menginstruksikannya untuk tinggal di rumah dan berdandan dengan baik. Bagaimana jika dia bertemu dengan Tuan Muda dari Istana Naga Langit itu? Jika dia melihat kita dan menyukai adikmu, maka keluarga Sun kita, bukankah kita akan langsung melambung tinggi? Tepat sekali. Jika kepala Balai Istana Naga Langit bisa menyukai adikku, lalu apa urusannya dengan Tuan Muda Shang? Tepat sekali. Dia bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuk adikku. Benar. Ibu lihat. Bukankah itu nama Kitian, si tak berguna itu? Kitian. Kitian, kau berdiri di sana. Apa kau memanggilku karena suatu urusan? Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Melihat adikku sebentar lagi akan menjadi kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Jadi kau datang berlari ke sini tanpa malu menunjukkan muka tebalmu. Berharap untuk menikmati kejayaan adikku. Dan masuk ke dalam untuk bersujud di hadapan berbagai tokoh besar. Kenapa kau tidak buang air kecil dan lihat dirimu sendiri? Karakter macam apa dirimu ini? Apakah kau pantas? Jangan kira aku tidak tahu. Mengapa kamu datang ke sini hari ini? Kamu hanya ingin merusak keberuntungan keluarga Sunku. Aku memberitahumu. Jika kamu tahu diri segeranya, jangan terus membuat masalah di sini. Kitian, setelah adikku mencampakkanmu, tanpa gengsi keluarga Sun kami, kau ini apa-apaan? Dari mana kau datang? Cepat kembali ke sana. Kalau tidak, aku akan memanggil petugas keamanan ini untuk mematahkan kaki anjingmu. Jika aku pergi, aku khawatir konferensi aliansi pedagang ini tidak akan bisa berlanjut. Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini adalah hari keluarga Sun kami meraih kesuksesan besarnya. Jangan berani-beraninya kau membuat masalah di sini. Kalau tidak, aku benar-benar akan memerintahkan seseorang untuk mematahkan kaki anjingmu. Sekarang dari mana kau datang? Cepat pergi dari sini. Peningkatan pesat. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Kami menyuruhmu keluar. Bukankah sudah kubilang kau harus pergi? Jika kau berani menghalangiku lagi, percaya atau tidak aku akan membuatmu duduk di kursi roda. Kitian, kamu benar-benar bajingan tak tahu terima kasih. Keluarga Sunku membesarkanmu selama 3 tahun. Kamu tidak tahu berterima kasih, dan itu tidak masalah. Tetapi kamu bahkan berani mengancam putraku. Aku rasa kamu benar-benar mencari masalah. Kurang ajar. Ibu, kau baik-baik saja, Ibu. Kamu berani memukulku. Siapa kau? Kau berani memukul ibuku. Kau tahu siapa ibuku? Ibuku adalah ibu dari seorang kandidat untuk aliansi pedagang. Aku beritahu kau tamat. Memukulmu itu masih ringan. Berani lancang terhadap Tuan Muda. Bahkan jika dia adalah penguasa kota Jiangbei, itu akan menjadi pelanggaran berat. Tunggu, siapa Tuan Muda? Dan kejahatan besar. Apa yang terjadi, Kitian?
Ini adalah figuran, dan kau hanya membayar 100 yuan untuk mengundangnya, benarkah? Apakah kau mencoba membodohiku di sini? Aku benar-benar tidak tahu. Hal macam apa yang tersimpan di dalam otakmu? Kau hanyalah kodok di selokan bau. Bahkan jika kau mengenakan jubah naga, itu tetap tidak bisa menyembunyikan bau busuk itu. Ini di tubuhmu, dan kerendahan dirimu. Apakah kau mengerti? Lepaskan, bebaskan aku. Sepertinya kau benar-benar ingin duduk di kursi roda. Bagus, Kitian. Kau memukul orang cacat begitu. Kau menindas yang tua, lemah, sakit, dan cacat. Tunggu sampai aku memanggil polisi untuk menangkapmu. Cukup, Kitian. Apa kau baik-baik saja? Kepalaku sakit. Kitian. Mengenai masalah ini, aku butuh penjelasan. Penjelasan untuk apa? Aku tidak menyentuhnya. Dia bertindak atas kemauannya sendiri. Aku bertindak sendiri. Bagaimana denganku? Biar ku beritahu, Kak. Barusan dia membawa wanita ini dan memukuli ibu kita. Aku mencoba melindungi ibu, dan dia bahkan memukulku. Kak, kepalaku sakit sekali, aku tidak tahan. Apa? Kepalaku sakit sekali. Kau bahkan memukul ibuku? Benar, dia yang memukulnya. Wajahku masih sakit sekarang. Kitian. Siapa dia? Apa itu urusanmu? Kau. Aku beritahu kau, Kitian. Berhenti berpura-pura menjadi orang suci di depan adikku. Kak, jangan hiraukan dia. Wanita ini bersama Kitian menghabiskan 100 yuan untuk disewa sebagai aktor figuran. Mencoba berpura-pura menjadi tokoh besar bagi kami. Jangan hiraukan dia sama sekali. Benar, dia hanya berpura-pura kaya. Kitian, aku bersamamu selama 3 tahun. Aku tidak menyangka kau. Orang seperti ini itu sungguh tidak bisa diterima. Hanya untuk menarik perhatianku. Kau bahkan akan melakukan hal seperti ini. Sia-sia saja aku menceraikanmu saat itu. Aku bahkan merasa sedikit bersalah. Sekarang aku merasa, kau benar-benar membuatku bahkan lebih menjijikkan daripada lalat. Kamu mencari mati. Apa, kau ingin memukulku juga? King He minggir. Apa kau tidak mau bertanya dengan jelas? Apa alasan dibalik masalah ini? Apapun alasannya, salah bagimu untuk memukul seseorang. Jika kau merasa kau menyimpan dendam atas perceraian kita, kau bisa datang mencariku. Datang ke sini untuk memukul ibu dan adikku. Keahlian macam apa itu? Apa kau ini laki-laki? Apa aku tidak punya pekerjaan lain selain lari jauh-jauh ke sini hanya untuk memukul orang? Bajingan tak tahu terima kasih sepertimu. Apa yang tidak akan kamu lakukan? Tepat sekali. Aku beritahu kau, Kak. Kitian melihat bahwa kau salah satu kandidat sebentar lagi akan menjadi ketua aliansi pedagang. Dan keluarga kita sebentar lagi akan melambung tinggi. Dia datang ke sini untuk membuat masalah. Aku beritahu kau, Kak. Ibu dan aku barusan hanya mencoba membujuknya. Tetapi ketika kami tidak bisa membujuknya, dia mulai memukul orang. Aku beritahu kau, tidak, kepalaku mulai sakit lagi. Baiklah. Konferensi aliansi pedagang sudah dekat. Jangan biarkan orang ini menunda urusan penting kita. Tapi jangan khawatir, adik kecil. Setelah konferensi selesai, aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Tidak, Kak, kepalaku sakit sekali. Mengapa kamu membuang-buang kata di sini? Tidakkah kamu lihat kepala saudaramu sakit? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ibu sebenarnya sekarang rasanya tidak sakit lagi. Demi urusan penting keluarga Sun kita, aku bisa mencoba menahannya sedikit lebih lama. Selama aku tidak melihat bajingan ini, kepalaku seharusnya tidak terlalu sakit. Tidak apa-apa. Kitian, aku tahu kau datang ke sini untuk membuat masalah. Karena kau menginginkan kompensasi yang layak. Mengenai pemberian uang kepadamu kemarin, itu adalah kesalahanku. Setelah konferensi aliansi pedagang selesai, aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Kak, ayo kita pergi. Jangan ikuti kami lagi, jika tidak, kau akan menanggung akibatnya sendiri. Ayo pergi. Apakah kau memilikinya? Halo King He, Nona Bai Tuan Muda sudah tiba. Sesuai instruksi Anda, saya tidak mengungkapkan berita kedatangan Anda. Katakan padanya. Baik, aku mengerti. Kau jaga baik-baik Tuan Muda. Itu luar biasa. Aku akhirnya bisa melihat kakak Kitian. Sangat cantik. Wan King, apa yang sudah kubilang padamu? Kita benar-benar memiliki jiwa yang sejalan. Aku baru saja membicarakanmu dengan Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Zhao ini. Tuan Muda tertua dari keluarga Xiao, salah satu dari 4 keluarga besar dari kota Jiangbei kita.
Tuan Jia senang bertemu dengan Anda. Tuan Muda Shan memang benar. Nona Sun benar-benar berbakat dan cantik. Namun untuk acara besar hari ini, Nona Sun, cukup terlambat Anda tahu. Tuan Muda Xiao, Anda terlalu memuji saya. Saya tertunda oleh sesuatu di jalan. Wan Qing menyampaikan permintaan maafnya yang terdalam. Tuan Muda Xiao ini bukan. Kami sengaja terlambat. Kami bertemu dengan bajingan yang tidak tahu diri, yang menghalangi kami sebentar. Itu sebabnya kami terlambat. Siapa yang begitu lancang, berani membuat masalah di konferensi aliansi pedagang? Selain bajingan Kitian itu, siapa lagi Tuan Muda Shan? Kitian. Tuan Muda Xian pernah menyebutkannya padaku. Si tak berguna itu. Bukankah dia sudah diurus oleh keluarga Sun Anda? Bukankah dia sudah diusir? Jangan sebut-sebut itu. Dia melihat bahwa Wan Qing kami menjadi kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Jadi dia datang ke sini untuk membuat masalah bagi keluarga Sun kami. Dia hanya ingin memeras sejumlah uang dari keluarga Sun kami. Tadi malam, Wan Qing melemparkan uang ke wajahnya, tapi dia menolaknya. Dan hari ini dia benar-benar lari ke sini untuk membuat masalah. Tunggu saja, aku akan menyuruh seseorang mengusirnya. Apakah semua orang ada di sini? Kitian, apa kau tidak akan pernah berhenti? Sun Wan Qing, apa kau benar-benar tidak ingin melihatku? Aku memberitahumu Kitian, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Aku sudah memberimu semua yang kau inginkan. Tapi, tidak ada tetapi. Bahkan jika keluarga Sonku memelihara seekor anjing, memeliharanya selama 3 tahun. Ketika melihat orang ia masih akan mengibaskan ekornya dan menggonggong 2 kali. Tetapi kami memelihara sesuatu yang tidak berguna sepertimu. Dan itu seperti memelihara bajingan tak tahu terima kasih. Yang kamu tahu hanyalah meminta uang aku membenci. Tidak sepeser pun. Benar Kitian. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Shang. Dan ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Shao. Aku tidak peduli bagaimana kau berhasil menyelinap masuk ke tempat ini. Jika kau tahu diri, cepatlah enyah kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, kedua tuan muda ini akan memukulmu sampai mati di sini. Dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mengerti? Kitian, kegigihan seperti lintah dari bajingan sepertimu itu tidak hanya tidak akan memberimu apa-apa. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Cepat pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kau pikir aku datang ke tempat ini hanya demi dirimu? Kalau begitu kau terlalu memuji dirimu sendiri. Kau tak berguna, benar-benar tak berguna. Mengapa kamu begitu agresif terhadap seorang wanita? Apakah kamu tahu? Menyelinap masuk tanpa izin. Tempat ini tanpa izin. Konsekuensi apa? Tempat ini milik Tuan Hu. Paling bantar kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Paling buruk seluruh keluarga akan dimusnahkan. Apakah kamu mau coba? Konsekuensinya memang cukup parah. Tapi apa hubungannya denganku? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku sedang membicarakanmu. Apakah kamu memenuhi syarat? Kamu tidak diundang, namun kamu menyelinap ke tempat ini. Sudahkah kamu memutuskan? Bagaimana kamu ingin mati? Apa kau pikir orang-orang di sekitar Tuan Hu semuanya buta? Akankah mereka mengizinkan seseorang tanpa undangan untuk masuk begitu saja? Bagaimana? Apakah kau menyiratkan bahwa Tuan Hu mengundangmu ke sini? Kenapa kau tidak bertanya? Aku, Tuan Muda Shang, orang-orang rendahan, tidak pernah melihat hal seperti ini dalam hidup mereka. Agak bisa dimaafkan jika mereka lupa diri. Jangan marah pada seekor semut. Tapi ingat ini. Bahkan jika seekor semut melayang ke langit, itu tidak lebih dari seekor semut. Ia tidak akan pernah menjadi naga. Semuanya katakan padaku, apakah aku benar? Benar. Awalnya, aku berpikir bahwa orang-orang yang menghadiri konferensi aliansi pedagang semuanya adalah elit bisnis, beradab dan bijaksana. Aku tidak pernah menyangka bahwa yang datang adalah sekelompok orang-orang sepertimu yang mulutnya penuh kata-kata kotor. Para bajingan yang benar-benar tercela itu. Kau mencari mati. Kalian sekelompok sampah. Apa kalian bahkan pantas berbicara tentang pengalaman denganku? Cukup, Kitian. Orang mana di sini yang bukan tokoh utama yang, jika mereka menghentakkan kaki kota Jiangbei, akan berguncang 3 kali. Beraninya kau menyebut parah. Taipan bisnis ini sampah. Cepat minta maaf kepada semua senior di sini. Menyuruhku meminta maaf kepada mereka. Dengan segala hormat. Tidak ada satupun orang yang hadir di sini yang pantas. Turun.
Ada banyak sekali aspek dalam segala hal. Masalah yang sudah ada selama milenium. Dan dunia ini memiliki dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang mengenakan pakaian desainer, memegang gelas berkaki, dan menghadiri beberapa perjamuan. Lalu berpikir mereka telah melihat dunia. Tutup mulutmu. Angin tidak tahu hujan gunung. Sama seperti anjing tidak mengerti ucapan manusia. Teman yang sedang minum itu. Pernahkah kau melihat hamparan luas bintang di padang gurun? Menggunakan pengalamanmu yang terbatas untuk dengan gegabah menilai pengalaman orang lain. Apakah ini yang kau sebut telah melihat dunia, tak tahu malu? Kau lancang. Jika kau menggunakan pengetahuanmu yang terbatas, meremehkan pemahaman, dan nilai orang lain, maka itu sungguh belum pernah melihat dunia. Apakah kau mengerti? Keluar. Keluar. Kitian, sudah cukup tingkahmu. Aku tahu perceraian itu merupakan pukulan besar bagimu, tapi kita sungguh bukan orang dari dunia yang sama. Terima kenyataan baiklah. Sudah kubilang aku datang ke sini kali ini, bukan untukmu. Jangan besar kepala. Kamu sampah tak berguna. Apa yang kamu pura-purakan? Jangan kira kami tidak tahu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sekarang putriku, seorang kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Jika kau memberitahu mereka, kau adalah anggota keluarga Sonku. Siapa yang tidak berani membiarkanmu masuk? Sekarang kau mengandalkan pengaruh keluarga Son kita. Namun kau merusak keluarga Son kita. Apakah kau tidak punya rasa malu? Kitian, aku memberitahumu. Jangan pernah berpikir untuk datang ke sini untuk merusak pemilihan kakakku sebagai konferensi aliansi pedagang. Datang ke sini untuk membuat masalah. Berani bertindak liar di sini. Lupakan tentang nanti ketika Chu Linhu Tuan Hu tiba. Bahkan jika kepala 4 keluarga besar tiba, kau tetap akan membayar mahal. Tidak perlu, dia hanyalah orang tak berguna yang tidak berarti. Nah, mengapa ayah kita harus turun tangan? Sekarang yang harus kau lakukan hanyalah berlutut, bersujud kepada kami, meminta maaf, dan kemudian ingat, aku mungkin saja mengampuni nyawa anjingmu. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kau pantas membuatku berlutut? Bagaimana jika aku tuan muda ini ikut campur? Semut. Kurang ajar. Kau ini makhluk macam apa? Berani menyentuhku. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tamat, kau benar-benar tamat. Tuan Muda Shou, apakah Anda baik-baik saja? Kau benar-benar berani memukul seseorang di konferensi aliansi pedagang. Bagus, meskipun kami tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi tim keamanan aliansi pedagang, tapi para tetua kami punya kekuatan. Begitu mereka tiba, kau tunggu saja untuk mati. Mati. Bukankah itu berarti melepaskannya terlalu mudah? Aku ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tepat sekali Tuan Muda Shou. Mari kita buat hidup anak ini lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika kepala 4 keluarga besar datang. Lalu kenapa? Mereka semua sudah tiba. Sempurna, aku akan membuat mereka semua bersujud di hadapanku. Kurang ajar. Kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Li. Kepala keluarga Wang. Ayah, kau akhirnya datang. Itu hanya sebuah nama, tidak tahu hidup dari mati. Berani membuatku Zhang Tianxian bersujud di tanah. Dia orangnya paman-paman. Ini anak yang menghina kalian. Ayah, aku tidak tahu dari mana sampah ini menyelinap masuk ke tempat acara. Dia bahkan memukulku. Lihat-lihat betapa parahnya dia memukulku. Bagus nak, apa statusmu? Berani membuat masalah tepat di bawah hidung kekuasaan. Kepala keluarga Xiang, status apa yang mungkin dia miliki? Dia hanyalah seekor anjing yang dipelihara keluarga Sunku selama 3 tahun. Sekarang setelah dia dibuang oleh keluarga Sun kita, tendang dia keluar dari rumah. Menyimpan dendam. Jadi dia sengaja lari untuk membuat masalah di sini. Kau sama sekali tidak boleh melepaskannya. Jadi dia adalah orang yang anjing penjaga yang diusir oleh keluarga Sun. Hanya berdasarkan dirimu, kau berani mengganggu konferensi aliansi pedagang, menyerang putraku, dan menghina saudara Zhang? Kau benar-benar mencari mati. Bocah, cepat dan berlututlah di hadapanku. Apa yang baru saja aku katakan? Apa tidak ada yang dengar jelas? Baiklah, aku akan mengatakannya lagi. Mengenai kalian beberapa orang ini di mataku, kalian hanyalah beberapa semut yang sedikit lebih besar
Kalian ingin aku berlutut? Apakah kalian memenuhi syarat? Sungguh hanya orang bodoh yang tidak takut. Apakah kau tahu apa yang kami, 4 keluarga besar wakili? Mewakili apa? Apakah itu penting? Di hadapanku kalian semua hanyalah sampah tak berguna. Sambung keluarga Sanku memiliki aset 100 miliar. Kau hanyalah seekor anjing liar yang diusir oleh keluarga Sun. Beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu di sini dan menghina kami. Hanya 100 miliar. Dan kau berani memamerkannya. Siapa yang memberimu keberanian? Gila, dia benar-benar gila. Apa kau tahu berapa? 100 miliar itu? Itu adalah uang yang tidak bisa kau hasilkan. Tidak, bukan dalam satu masa hidup. Uang yang tidak bisa kau hasilkan. Tolong jangan gunakan pemahamanmu yang sempit. Untuk mengukur kekuatanku baiklah. Kau, Kakak, dia ingin mati. Biarkan saja dia mati. Mengapa kau repot-repot dengannya? Tamu-tamu terhormat. Aku tahu kalian semua menganggap diri kalian mulia. Dan semua mengikuti jejak 4 keluarga besar. Tapi menurut pandanganku, lupakan 4 keluarga besar. Bahkan jika semua orang yang hadir digabungkan, kalian hanyalah setetes air di lautan di hadapanku. Aku bisa menjatuhkan kalian hanya dengan membalikkan tangan. Hanya itu saja. Sombong kau ini siapa? Kau berani mengklaim secara liar bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghancurkan para konglomerat bisnis Jiangbei kami, Nyonya Sun. Kitian. Masalah telah meningkat sampai titik ini. Namun kau masih berpura-pura di sini. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Kematian. Hanya orang-orang ini. Aku bisa memusnahkan mereka hanya dengan mengangkat tangan. Ibu, lihat ini. Kau hanyalah bocah sombong. Kau pikir kau siapa? Kaisar bawah tanah Tuan Hu. Dan kau berani mengatakan bahwa dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghabisi kami semua. Benar-benar konyol. Tepat sekali, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri. Aku bahkan bisa bilang Tuan Hu adalah ayah angkatku. Apa kau percaya padaku? Tuan Muda Xiao, aku percaya padamu. Su Lin Hu, Kaisar bawah tanah. Jika dia datang ke sini, dia juga harus tunduk dan menyerah padaku. Kau bocah kecil. Benar-benar anak sapi yang baru lahir, tidak takut harimau. Orang macam apa Tuan Hu itu? Dan kau berani mengatakan bahwa dia akan tunduk dan menyerah padamu? Kau benar-benar tidak tahu karakter untuk mati. Bagaimana cara menuliskannya? Patriarks yang hentikan membuang kata-kata untuknya. Segera kerahkan tim keamanan aliansi pedagang. Patahkan semua anggota tubuhnya. Dan buang dia untuk memberi makan anjing. Keluarga Wangku mendukung usulan itu. Keluarga Li mendukung usulan itu. Setuju, setuju. Bagus, karena semua patriark berbagi pandangan ini. Gimana tim keamanan aliansi pedagang? Ya, Dalam kapasitas saya sebagai ketua aliansi pedagang, saya perintahkan kalian untuk mengambil orang yang menyebabkan kekacauan di tempat ini, bocah kecil ini, dan seret dia keluar untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. siapa itu? Salam Tuan Hu. Kami menghormati Tuan Hu. Coba kulihat siapa yang berani begitu lancang. Nak, awalnya kau hanya perlu nyah begitu saja. Tetapi sekarang Tuan Hu sudah tiba. Nasibmu akan jauh lebih menyedihkan. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kitian. Bisakah kamu berhenti menyeretku lagi? The film was translated and narrated by M Media. Aku menyeretmu jatuh. Siapa yang tidak tahu tentang hubungan kita sebelumnya? Kamu begitu lancang, hanya mencoba menyeretku untuk mati bersamamu. Sekarang kamu berlutut dan memohon ampun kepada Tuan Hu. Dan aku akan memohon kepada Tuan Hu atas namamu. Dengan cara ini, kita berdua bisa mengatasi bahaya ini. Tetapi jika kamu terus bertindak semamu, Sun Wanking, jangan berdiri di sini. Berpura-pura menjadi orang baik-baiklah. Karena kita sudah bercerai. Kita tidak punya hubungan apapun. Juga berhentilah mencoba memuliakan dirimu sendiri. Kitian. Kamu pikir melakukan ini sangat mengesankan, bukan? Kamu pikir jika kamu bertindak seperti ini aku akan berubah pikiran, bukan? Aku beritahu kamu.
tindakanmu hanya akan membuatku semakin membencimu. Kakak hentikan membuang kata-kata untuknya. Alasan dia lari ke sini hari ini hanya untuk membuat masalah bukan? Kau seharusnya lebih dulu cepat memikirkan solusi dan lihat apa yang harus dikatakan agar kita tidak terseret. Cepat katakan padanya, Wan Qing jangan khawatir. Mengingat hubungan antara Tuan Hu dan aku, ini semua hanyalah masalah kecil. Selain itu, dengan bocah menyebalkan ini, kau sudah lama tidak memiliki hubungan. Aku di sini. Terima kasih Tuan Muda Zhang. Namun karena masalah ini, pada akhirnya disebabkan olehku, aku masih perlu memohon ampun kepada Tuan Hu. Baiklah. Itu bisa diterima. Kitian, insiden hari ini adalah kamu mencari mati. Jangan salahkan orang lain. Di dunia bawah, jangan katakan bahwa aku Sun Wan Qing mengabaikan hubungan masa lalu kita dan menolak menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Tidakkah kau masih bisa melihat dengan jelas siapa yang berdaulat dan siapa yang menjadi bawahan? Baiklah. Su Linho. Kitian, benda macam apa kau ini bocah? Beraninya kau tidak hormat pada Tuan Hu. Tuan Hu, saya minta maaf. Ini adalah kesalahan kami. Karena membiarkan anjing lancang masuk ke pertemuan ini. Siapa yang kau sebut anjing? Dia itu dia. Kau punya keberanian yang luar biasa. Tuan Hu, tahu kenapa kau malah memukulnya? Aku akan memukulmu juga. Dasar bodoh terkutuk. Xiu Linhu menghormati Tuan Mudaki. Apa yang terjadi pada Tuan Hu? Mengapa dia berlutut? Tuan Hu, ini... Su Linho. Kau memelihara anak buah yang buruk. Tokoh hebat yang telah melihat dunia. Bawahan itu bersalah. Saya mohon Tuan Mudaki menghukum saya. Tuan Hu, apa yang kau lakukan? Dia hanyalah seekor anjing liar yang kebetulan dipelihara oleh keluarga Sun. Kau. Dasar bodoh buta. Bukan begitu. Ada apa denganku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanyalah seekor anjing liar. Anak durhaka. Diam. Tuan Hu, Xiao Kai masih anak-anak. Dia salah bicara. Dia menyinggung Anda, Tuan. Mengingat hubungan kita. Ayah. Siapa yang punya hubungan denganmu? Jangan sebut-sebut anakmu. Bahkan seluruh keluargamu tidak bisa lolos dari hukuman. Dan kalian bertiga keluarga. Jangan berpikir ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan tentang masalah hari ini. Kalian semua. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Tuan Mudaki. Para bajingan yang tidak tahu menilai karakter ini. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Mohon berikan perintah Anda. Sekelompok penjilat. Orang-orang bermata anjing yang meremehkan orang lain ini. Membiarkan mereka ada hanya akan merugikan rakyat Jianbei. Dimengerti. Penjaga. Mulai sekarang 4 keluarga besar disingkirkan dari Jianbei. Disingkirkan. Tidak kakak. Kitian yang menyebalkan itu. Apakah dia mungkin punya identitas lain? Tuan Hu benar-benar demi dia. Membuat 4 keluarga besar Jianbei semuanya dihapus dari daftar. Aku juga tidak tahu. Tuan Hu, kasihanilah kami Tuan Hu. Tuan Hu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang kami. Anda harus mengampuni kami. Ini juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kami. Itu semua ulahnya Zhang Tianxiang anjing tua ini yang memaksa kami untuk berdiri bersamanya. Jika Anda ingin menghancurkan seseorang, hancurkan keluarga Zhang, mohon ampuni keluarga Li saya. Bahkan sekarang kau masih tidak tahu kepada siapa kau harus berlutut. Dan kau masih berani memohon belas kasihan padaku. Tuan Mudaki, kasihanilah kami. Tuan Mudaki ampuni hidup kami. Jangan repot-repot. Aku hanyalah menantu yang tidak berguna oleh keluarga Sun yang baru saja diusir dari rumah. Kemampuan apa yang kumiliki untuk menyelamatkan nyawa kalian? Apakah kalian semua mengerti maksudku? Penjaga, seret mereka semua pergi. Tunggu apa? Kau berani menyuruhku menunggu? Saya Shang tidak berani. Tapi saya Shang ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Tuan Hu. Siapa sebenarnya Gitian ini? Sehingga dia pantas bagi Tuan Hu melakukan upaya sebesar ini. Kau bahkan tidak mengenal Tuan Mudaki. Tidak heran 4 keluarga besar kalian akan segera lenyap. Su Linho, kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghancurkan 4 keluarga besar kita?
Ketua Xiang benar. Xu Linhu, kau hanyalah seorang kaisar bawah tanah. Masalah di atas tanah masih harus diputuskan oleh Tuan Kota. Kau pikir kau bisa sendirian di kota Jiangbei, memegang kekuasaan mutlak? Aku memberitahumu, kau tidak bisa melakukannya. Kau tidak sepadan. Tenang, Ayang. Xu Linhu. Qitian. Aku tidak peduli hubungan apa yang kau miliki. Di sini di kota Jiangbei, Tuan Kota adalah satu-satunya otoritas. Pada konferensi aliansi pedagang ini, Tuan Kota juga akan datang langsung ke tempat kejadian. Jika kau berani bertindak lancang di sini, 4 keluarga besar kami pasti akan mengajukan petisi bersama. Dan kemudian, kami akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Keluarga Wang saya mendukung itu. The film was Aku ingin translated melihat and narrated by M ketika Media. Tuan Kota tiba. Apakah dia akan berpihak padamu, Xu Linhu? Dan si tak berguna milikmu ini? Atau dia akan berpihak pada 4 keluarga besar kami yang telah berdiri tegak di Jiangbei selama beberapa ratus tahun terakhir ini? Jadi bagaimana jika dia adalah Tuan Kota? Jika dia datang memohon dan kurang bijaksana, aku akan tetap mengirimnya untuk bergabung dengan kalian ke neraka bersama-sama. Siapa yang punya keberanian untuk berani mengirim Tuan Kota ini ke neraka? Salam Tuan Kota tidak perlu formalitas. Tuan Kota Jiangbei. Si bodoh kecil mana barusan yang berani mengirim Tuan Kota ini ke neraka? Tuan Kota. Itu dia. Pemuda bernama Qitian inilah. Dia tidak hanya mengganggu konferensi aliansi pedagang hari ini, tetapi juga mengancam akan mengirimmu dan kami ke neraka. Qitian, dari mana datangnya bocah liar ini? Nada bicaranya cukup sombong. Tuan Kota, orang ini awalnya adalah menantu keluarga Sun, namun dia hanyalah seorang bajingan. Tidak ada namun. Tuan Kota, Qitian hanyalah seorang bajingan. Dia sudah lama diusir oleh keluarga Sun kami. Sekarang dia dengan keluarga Sun kami. Sama sekali tidak ada hubungan. Benar sekali, Tuan Kota. Qitian si tak berguna itu telah menyimpan dendam sejak menceraikan saudara perempuanku. Sekarang dia melihat saudara perempuanku akan menjadi kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Dia lari ke sini untuk membuat masalah. Jika kau berbicara tentang dia dan keluarga Sun kami, hanya ada kebencian. Sama sekali tidak ada hubungan lain. Tidak, kakak. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Jika kau tidak segera angkat bicara, seluruh keluarga kita akan dihancurkan olehnya. Qitian, Tuan Kota telah tiba. Apakah kamu masih tidak mau berlutut dan meminta maaf kepada 4 keluarga besar? Apakah kamu benar-benar ingin menyeret keluarga Sunku dan dikubur bersamamu? Menyeretmu jatuh untuk dikubur. Kau mungkin terlalu menghargai dirimu sendiri. Qitian, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih sangat keras kepala dan sesat. Aku Sun Wanqing tidak akan lagi peduli padamu. Tuan Kota, keluargaku dan Qitian tidak ada hubungannya dengan itu. Semua yang dia lakukan juga tidak ada hubungannya denganku. Apakah Anda ingin membunuhnya atau menyiksanya? Aku tidak peduli. Ya, Tuan Kota. Masalah ini, keluarga Xiang kami bisa bersaksi. Semuanya adalah ular. Orang tak berguna bernama Qitian ini bukan hanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun, itu tidak ada hubungannya dengan semua orang yang hadir di sini. Bukankah begitu? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana mungkin seorang si tak berguna yang diusir dari rumah ini punya keberanian untuk bertindak liar di konferensi aliansi pedagang ini? Tuan Kota. Biarlah Xu Linhu. Yang entah kegilaan apa yang merasukinya, bersikeras menghancurkan 4 keluarga besar kami. Hanya untuk membela. Jika Qitian yang tidak berguna itu berani menunjukkan wajahnya. Xu Linhu, ini melibatkanmu juga. Demi menantu yang diusir ini, kau benar-benar ingin menghancurkan 4 keluarga besar Jiangbeiku. Itu benar. Siapapun yang berani tidak menghormati tuanmu Daki, sekalipun aku Xu Linhu harus mati, aku akan melawan mereka sampai akhir yang pahit. Xu Linhu. Saya sarankan Anda menyingkir. Jika tidak, Tuan Kota akan memastikan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan jika aku mati, kau tidak akan berani melukai sehelai rambut pun di kepala tuanmu Daki. Kau Xu Linhu yang kurang ajar. Aku Tuan Kota telah terlalu lunak padamu selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang kau bahkan tidak menghargaiku.
Bagus. Xu Linhu yang sangat bagus. Apakah kau telah menjadi kaisar bawah tanah begitu lama, sampai kau lupa siapa dirimu? Berani bersikap begitu lancang di hadapan tuan kota. Sungguh surga pertama-tama membuat gila. Mereka yang ingin dihancurkan. Tangkap mereka, Xu Linhu dan Qitian keduanya. Giring mereka ke penjara bawah tanah. Ya, tunggu. Siapapun yang ingin menyentuh Qitian harus melangkahi mayatku dulu. Su tua. Sudah sering kubilang padamu. Jianghu bukan tentang berkelahi dan membunuh. Tapi tentang hubungan antar manusia dan etika sosial. Kau adalah tuan kota. Kelancangan ini. Apakah kau yakin hanya mendengarkan cerita sepihak mereka sebelum bertindak melawanku? Kau semut tak berarti. Beraninya kau mempertanyakan tuan kota ini. Siapa yang memberimu keberanian? 4 keluarga besar bergeraklah. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan kota Jiangbei pemegang tongkat naga azur. Dengan hormat menyambut Tuan Qinghe dari Istana Naga Langit. Salam Tuan Qinghe. Tuan Qinghe dari Istana Naga Langit. Ini bagaimana ini mungkin? Tuan kota, para kepala keluarga yang terhormat, cepat bangun kalian semua. Orang keji di depan mata kalian ini tidak pantas membuat kita semua membungkuk padanya. Benar sekali semuanya. Sampah ini tidak lebih dari Qitian si tak berguna itu. Seorang aktor yang disewa dengan uang. Apa seorang aktor yang disewa dengan uang? Tepat sekali. Patriark Xia, ini adalah Qitian si tak berguna itu. Seorang aktris yang dia sewa dengan uang. Dia melakukan ini hanya untuk membangun momentum di depan keluarga Sun kami. Dan bekerja sama dengan penampilannya. Nah, kau berani bicara omong kosong. Dia memegang tongkat naga azur. Dia jelas adalah Tuan Qinghe. Tuan kota, saya bersumpah setiap kata yang saya katakan adalah benar. Pikirkanlah Tuan. Qitian si tak berguna itu tinggal di keluarga Sun kami selama 3 tahun penuh. Sifat macam apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Apalagi jika sampah ini benar-benar Tuan Qinghe. Identitas macam apa yang dia miliki? Yang dimiliki oleh anak itu Qitian. Pikirkan baik-baik semuanya. Itu masuk akal. Masuk akal. Begitulah adanya. Qitian, kelancanganmu luar biasa. Turun Qitian. Siapa yang mengizinkanmu naik ke sana? Letakkan segel itu. Ya letakkan. Letakkan. Fakta bahwa aku bisa datang ke sini sudah memberimu kehormatan. Kurang ajar. Tempat itu sengaja disiapkan untuk Tuan Muda Istana Naga Langit. Apakah itu sesuatu yang tidak berguna sepertimu? Bisa kotori. Sekarang cepat turun dari sana. Sejujurnya, aku adalah Tuan Muda Istana Naga Langit. Dia pasti. Dia adalah Tuan Muda. Tuan Kota. Anda mendengarnya bukan? Si tak berguna itu. Dia berani mengaku sebagai Tuan Muda Istana Naga Langit. Jika dia adalah Tuan Muda, mungkinkah dia diperlakukan seperti anjing oleh keluarga Sun kami selama 3 tahun penuh? Sekarang Anda harus percaya pada kami kan? Sampah ini hanyalah seorang aktris yang dia sewa dengan uang. Tepat sekali. Sungguh kelancangan yang luar biasa. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Qinghe dan menipu Tuan Kota ini. Tuan Kota, makhluk yang tidak tahu batasnya sendiri seperti ini harus dipotong menjadi 1000 keping dan diiris perlahan sampai mati. Keluarga Shou kami mendukung mosi ini. Keluarga Li mendukung mosi ini. Keluarga Wang mendukung mosi ini. Keluarga Shen mendukung mosi ini. Mendukung. Cepat dukung mosi ini. Keluarga Shen mendukung mosi ini. Mendukung. Sungguh sangat bodoh. Qinghe, Bawahan itu ada di sini. bawa para bodoh pengkhianat ini dan musnahkan mereka semua. Ya, Penghujatan. Kami 4 keluarga besar Jiangbei akan menyatukan kekuatan kami dan menjatuhkan kedua penipu curang ini. Jatuhkan dia bersama-sama. staf naga ayurku ada di sini. Siapa yang berani bertindak lancang? Kakak Qitian. Siapa ini? Siapa ini? Pria milik baru Osul.
Dia akan menghancurkan kalian semua. Apa masalahnya? King Hei. Bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak memberitahu Ruosul? Tuan muda, saya minta maaf. Mengapa aku tidak boleh diberitahu? Mengapa dia datang ke sini? Benar sekali. Mengapa dia datang ke Jiangbei kami, wilayah kecil ini? Dari mana datangnya bocah ini? Berani berbicara sembarangan di depan tuan kota ini. Kalian tidak mengenalku. Lelucon, apakah tuan kota ini perlu mengenalmu? Salam Nona Bai. Sang Tianxiang, apa yang kalian berempat lakukan? Melapor kepada Tuan Kota. Ini adalah cucu dari orang terkaya di dunia, Bai Xiyuan. Bai Ruosui Nona Bai tertua. Orang terkaya di dunia. Apa dia? Dia adalah pewaris keluarga Bai. Nona Bai bawahan ini buta dan gagal mengenali keagungan Anda. Saya telah menyinggung Nona Bai. Saya mohon ampun Nona Bai. Menyinggungku adalah masalah kecil. Tetapi kalian-kalian semua berniat menyentuh Kakak Kitian. Itu adalah pelanggaran berat. Apa Anda dan sampah itu? Tidak, Anda dan Tuan Ki saling terkait. Kakak Kitian. Dia adalah pria Bai Ruosul. Bai Nona Bai. Apakah Anda salah? Titian sampah itu. Dia hanyalah seorang anak yang disingkirkan oleh keluarga Sun kami. Bagaimana mungkin dia layak untuk Anda? Kau kemari. Kau yang tidak tahu diri. Beraninya kau menghina kakakku Kitian. Mengapa kamu memukulku? Bahkan jika kamu adalah putri tertua keluarga Bai, kamu tidak bisa begitu saja memukul orang tanpa alasan kan? Tanpa alasan. Apakah kau buta? Mereka yang menghina kakakku Kitian lebih dulu. Lagi pula aku Bai Ruosul. Bahkan jika aku memukul seseorang tanpa alasan, memangnya kenapa? Kamu Kitian, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita? Sembunyi. Aku Kitian tidak pernah bersembunyi di balik orang lain. Kitian, berhenti berpura-pura menjadi orang besar di sini. Keluarga Sun kami baru saja mengusirmu keluar pintu. Dan kau segera menempel pada pewaris keluarga Bai. Dan kau masih pamer di sini. Apakah kau tidak punya rasa malu? Tepat sekali. Titian, aku memberitahu. Was translated and Ketika kamu narrated menikahi by adikku, Media. kamu adalah sampah. Setelah adikku menceraikanmu, kamu masih sampah. Jika bukan karena mengandalkan Nona Bai, hak apa yang kamu miliki? Kamu di depan kami, begitu sombong. Kau benar-benar mencari mati. Ruosul. Bagi mereka yang merasa benar sendiri, berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Kakak Kitian, mereka mempermalukanmu seperti ini. Apakah kau tidak marah? Lupakan saja. Kitian, selain pergi di belakangku untuk mencari wanita di luar, selain hanya menyemburkan omong kosong, apalagi yang bisa kamu lakukan? Hak apa yang kamu miliki untuk mengejek keluargaku dengan sarkasme seperti itu? Kau menginginkan posisi ketua konferensi aliansi. Aku bisa memberikannya padamu dalam hitungan menit. Aku selalu berpikir sebelumnya bahwa kita memiliki cinta. Aku pikir kau berbeda dari gadis-gadis lain, tapi aku tidak pernah menyangka. Sun Wangking, kau sangat mengecewakanku. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Hak apa? Su Linho. Nona Sun, lihat apa ini? Ketua Aliansi Pedagang. Segel resmi Anda. Itu sudah disiapkan untukmu sejak lama. Nona Sun, semua yang telah Tuan Ki lakukan adalah untukmu. Sayang sekali, kamu tampaknya tidak memiliki takdir untuk itu. 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan, semuanya adalah salahku. Selama posisi ketua aliansi pedagang ini diberikan kepada keluarga Sun kami, pernikahan antara kau dan Wan King, ibu menjamin bahwa mulai sekarang
Aku tidak akan pernah ikut campur lagi. Kaliber macam apa? Berani mencuri pria dari Kumail Wosu. Apa yang kamu miliki? Untuk menghancurkan barang-barang keluarga kami. Kamu. Cukup, Ya Tuhan. Kitian. Apa yang kamu sebut posisi ketua aliansi pedagang? Aku khawatir. Juga dari Nona Bai ini. Jadi sekarang kamu memohon begitu? Sebuah kesempatan yang didapat dari balik rok wanita lain dan kamu memberikannya padaku. Apakah kamu mencoba membuatku jijik? Nona Bai. Meskipun aku Sun Wan King, tidak bisa dibandingkan dengan orang besar sepertimu. Aku juga bukan wanita murahan yang akan menerima apa saja. Jika kamu ingin memainkan trik menjijikkan ini, aku tidak peduli. Tetapi jangan datang dan membuat jijik. Apakah aku Wan King akan cukup? Posisi ketua aliansi pedagang ini. Siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Aku Sun Wan King tidak peduli tentang itu. Kakak, Siapa yang memberimu izin Sun Wan King? kamu mau kemana? Kitian Nona Bai. Kalian berdua, jangan anggap dia serius. Benar. Jangan marah padanya. Aku akan segera memanggilnya kembali untuk meminta maaf padamu. Cepat pergi ibu. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kakak, Aku pergi sekarang. kakak. Membiarkan kalian semua pergi tanpa terluka sedikit pun. Sudah cukup memberimu muka. Dan kau masih berpikir untuk kembali. Coba kembali, aku tantang kau. Ruosui tidak perlu bicara lagi. Biarkan mereka pergi. Kakak Kitian, mereka memperlakukanmu seperti itu. Apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Biarkan saja. Maafkan orang lain jika memungkinkan. Tuan Ki benar-benar murah hati. Saya mengagumi Anda. Tuan Ki benar-benar bakat yang luar biasa. Hanya berdasarkan keluasan pikiran ini, maka tidak ada yang bisa menandingi. Kebahagiaanmu mungkin sedikit terlalu dini. Kakak Kitian, serahkan padaku. Baiklah, kalau begitu kau yang urus. 4 keluarga besar, benarkah? Aku beri kalian waktu 1 hari. Kembali dan konsolidasikan aset keluarga kalian. Setengahnya serahkan kepada kakakku Kitian. Setengahnya lagi masuk ke kas negara. Jika kalian berani membangkang, aku tidak punya pilihan selain memberitahu kakakku. Pada saat itu, kalian akan tamat. Tidak. Tidak. Silakan Nona. Dan kau, Nona Bai. Tolong pertimbangkan pejabat ini. Saya benar-benar tidak tahu Tuan Ki dan status Anda. Saya mohon Anda menunjukkan belas kasihan. aset keluarga disita. Dicopot dari jabatan dan posisi. Pergi bertani. Nona Bai. Beraninya kau, apakah kau ingin aku menanganinya secara pribadi? Tidak. Terima kasih Nona Bai. Karena telah berbelas kasih. Kakak Kitian, mereka telah membuat tempat ini benar-benar berantakan. Mari kita cari tempat yang romantis dan pergi berkencan. Aku tidak akan pergi. Tidak mungkin. Kau harus pergi. Ayo kita pergi. Kakak Kitian, ayo pergi. Putri, Kakak. Putri, Kakak. Putri. Putri, mengapa kau di sini? Cepat bangun. Tidak kakak. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Jika kamu melakukan ini bukankah kita akan? Apakah kamu sudah terperangkap dalam jebakan jalang itu? Kalau begitu katakan padaku. Apalagi yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Kamu pergi. Cepatlah. Kamu ikut dengan kau untuk mencarinya. Untuk apa? Suruh aku pergi mencari. Hal tak tahu malu itu? Untuk apa? Lakukan saja sekarang. Tentu saja ini untuk mendapatkan identitas ketua aliansi pedagang. Kembali. Itu benar. Ini awalnya milikmu. Mengapa harus diberikan kepada orang lain? Ibu, itu adalah sesuatu yang dia gali dari balik rok wanita lain. Kamu ingin aku tanpa malu pergi memintanya untuk mengembalikannya. Kitian mungkin tidak tahu malu, tetapi aku Sun Wan King masih punya harga diri. Putriku yang bodoh, gunakan otakmu sedikit. Ingin muka? Bisakah ingin muka memberimu makan? Jika dia ingin memberikannya padamu, ambil bagianmu, biarkan dia ambil miliknya. Ambil keuntunganmu sendiri. Kedua belah pihak tidak saling menunda. Lagi pula jika berbicara tentang tidak punya rasa malu, dialah yang tidak tahu malu. Keluarga Sun kami hanyalah mempermainkannya, menggunakannya untuk membantu keluarga Sun kami cepat meraih kesuksesan. Aku tidak akan pergi. Kakak, dengarkan saja ibu. Bisakah kamu gunakan otakmu? Aku baru saja menerima kabar. Ketua Balai Istana Naga Langit, alasan dia tidak datang ke konferensi aliansi pedagang adalah karena dia akan berada di Jiangbei beberapa hari ini untuk menggantikan posisi ketua balai. Selama besok aku berhasil menjalin koneksi dengannya.
Aku pasti akan membuat Kitian membayar. Kakak, bagaimana denganmu dan ketua Balai Istana Naga Langit itu? Apakah kamu mengenalnya? Kakak Kitian. 3 tahun tak terlihat. Kau masih sangat pusat perhatian. Aku memberitahumu Nona Sulungbai, kita berdua benar-benar tidak cocok. Aku mohon padamu, jangan buang-buang usahamu. Padaku baik. Terima kasih untuk hari ini. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Siapa bilang kita tidak cocok? Aku menyukaimu. Kau juga menyukaiku. Kakakku juga menyukaimu. Ketua Kepala Balai juga menyukaiku. Ini adalah perjodohan yang ditetapkan oleh orang tua kita dan diatur oleh Makom Blanc. Ini adalah jodoh yang dibuat oleh langit dan bumi. Jodoh emas dan giok yang baik. Tapi, aku tidak menyukaimu. Kakak Kitian. Dan kau masih bilang kau tidak menyukaiku. Kamu tidak suka padaku. The film was Baiklah, translated aku and menyukaimu. narrated by M Media. Aku menyukaimu. Baiklah. Lihat. Sudah kubilang kamu suka padaku. Dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Kakak Kitian. Aku mengantuk. Bawa aku ke tempat tidur. Baiklah. Kau menekanku. Aku punya kebutuhan mendesak. Aku harus pergi ke kamar kecil. Bagaimana kalau begini? Setelah aku kembali, aku akan membawamu ke tempat tidur baik. Baiklah. Cepat pergi. Tunggu aku di sini. Baiklah, cepat-cepat. Bahaya sudah dekat, waktunya lari. Aku akhirnya akan mendapatkan Kakak Kitian. Itu tidak benar. Dia tidak kaburkan. Kakak Kitian. Siapa itu? Nona cantik. Wang Tianba, tuan muda keluarga Wang. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Wang Tianba. Aku memintamu untuk pindah ke ruang pribadi dan memberiku kesempatan untuk menyampaikan permintaan maafku yang tulus atas perilakuku yang gegabah sebelumnya. Tidak perlu. Nora, apakah kamu menolak untuk memberiku uang sedikit pun muka? Minggir. Masih kuda betina yang berapi-api. Tapi tuan muda ini kebetulan menyukai kuda betina yang berapi-api sepertimu. Bajingan. Kamu suka berteriak ya? Begitu kita sampai di tempat itu, aku tuan muda ini akan membiarkanmu berteriak sepuasnya. Bawa dia pergi, ya. Bajingan. Cepat lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Bajingan Kakak Kitian. Cepat selamatkan aku, Kakak Kitian. Berhenti. Lepaskan. Kakak Kitian. Di kota Jiangbei ini, aku tuan muda ini adalah dewa yang mengendalikan segalanya. Jangan sebut-sebut, orang tak dikenal dan tak berarti sepertimu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku tuan muda ini tidak akan takut padanya. Benarkah begitu? Aku ingin melihat bagaimana seekor semut bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kakak Kitian. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Jadi ini adalah Kitian yang dia bicarakan. Apakah namaku? Sesuatu yang bisa diucapkan oleh anjing sepertimu. Tangan kotor mana yang menyentuh Ruosul? Patahkan sendiri. Bocah, kamu berani di depan tuan muda ini bersikap begitu lancang, menyuruhku mematahkan lenganku sendiri. Apakah kamu pantas? Apakah kamu tahu siapa tuan muda ini? Tidak peduli siapa dirimu. Hasilnya sama saja. Ayo beritahu dia, siapa tuan muda ini? Bocah, berdiri tegak dan dengarkan baik-baik. Tuan muda Wang kami adalah orang dari kota Jiangbei, salah satu dari 4 keluarga besar. Tuan muda tertua dari keluarga Wang, Wang Tianba.
Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Jadi kau adalah tuan muda tak berguna itu di legenda keluarga Wang. Aku baru saja mengampuni nyawa keluarga Wangmu kemarin. Sepertinya kau masih berpikir hidupmu terlalu panjang. Kamu yang tidak tahu mana hidup mana mati. Beraninya kamu berbicara kepada Tuan Muda Wang ini. Cepat serahkan wanitamu. Mungkin Tuan Muda Wang mungkin masih mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana caramu berbicara? Apa maksudmu serahkan wanitanya? Aku Tuan Muda ini adalah pria yang sudah menikah. Jangan bertingkah seperti bandit. Ya. Nona Rusu, benarkan? Nona Rusu, lihatlah bocah di sampingmu ini. Jika kamu menjumlahkan semua yang dia miliki, apakah dia bahkan punya 200 yuan? Sekarang lihatlah Tuan Muda ini, menjumlahkan segalanya dari dalam hingga luar. Paling tidak nilainya pasti lebih dari 10 juta yuan. Wanita cantik sepertimu, mengikuti orang miskin sepertinya, sungguh terlalu dirugikan. Kenapa kamu tidak kembali dan menjadi nyonya kecilku? Aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawa anjingnya. Selain itu, aku akan memberimu kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Kakak Itian, apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Seluruh tubuhnya hanya bernilai 10 juta, berani meniru dan menyuap demi menjatuhkan. Pakaiannya bahkan tidak sebagus pengasuh keluargaku. Katakan mana apa statusmu? Apa statusnya? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu? Sepertinya memang begitu. Anak muda zaman sekarang ini, mereka benar-benar telak. Kisah sukses kekayaan cukup diracuni oleh yang di internet itu. Lihat saku mereka jelas lebih kosong daripada wajah mereka. Namun mereka masih berpikir bahwa aset bernilai puluhan juta mudah didapatkan. Ayo biarkan mereka lihat apa artinya menjadi kaya. Apakah kamu melihat itu? 49. Emas 49. Ketika tuan muda ini keluar, tidak nyaman membawa uang tunai. Jadi aku lebih suka membawa emas. Apa yang benar-benar dianggap kaya? Beginilah orang kaya itu. Hanya uang sekecil ini. Dan kamu berani mengeluarkannya dan pamer. Kamu benar-benar tidak punya malu. Tuan muda ini hari ini akan membiarkanmu memiliki uang ini untuk menyelamatkanmu dari lautan pahit khayalan. Rusu. Dia menggunakan sejumlah kecil uang ini untuk menghinamu. Apakah kamu mencoba menyuap pengemis? Aku hanya menyukai yang seperti ini. Wanita dengan nafsu. Seluruh kotak ini semuanya milikmu. Ikutlah denganku. Kakak itu terlalu sedikit. Caraku mendekati gadis tidak pernah yang lain. Aku hanya suka menghantam mereka dengan uang. Kartu tak terbatas ini, kau bisa menggeseknya sesukamu. Kakak Itian, aku benar-benar tidak tahan lagi. Dia sangat lucu. Silakan tertawa. Kau biasanya tinggal di rumah sepanjang hari, di mana kau akan mendapat kesempatan untuk melihat pemandangan semegah itu. Benar, aku bahkan tidak tahu ada orang sebodoh ini di dunia. Dia benar-benar tidak bisa membedakan bahwa kami sedang mempermainkannya. Dia masih berbicara tentang menggesek kartu dengan bebas di sana. Kalian sedang mempermainkanku. Apakah habisan uang? Tidak ada uang tersisa. Kalau begitu berhentilah membuang waktu. Putuskan lenganmu sendiri. Baiklah. Kau lihat itu. Dua orang di belakangku. Naga jongkok dan Phoenix muda. Kau ingin aku memotong lenganku sendiri. Kau tidak pantas pergi. Patahkan semua anggota tubuhnya untukku. Buat dia berlutut di tanah seperti anjing. Dan meratap untukku pergi. Ya tuan muda. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Atau haruskah aku melakukannya secara pribadi? Jangan mendekat. Film was translated Sepertinya and kau ingin narrated aku by M melakukannya Media. secara pribadi. Berhenti. Biar ku beritahu sesuatu. Aku bukan hanya tuan muda keluarga Wang, tetapi juga menantu keluarga Li. Salah satu dari 4 keluarga besar Jiangbei. Lagi pula gedung ini adalah properti istriku. Kau berani menyentuhku di sini. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Jadi di belakangmu ada juga keluarga Li. Aku benar-benar merasa tertekan untuk keluarga Li. Katakan padaku, jika kepala keluarga Li tahu tentang hal-hal bodoh yang telah kau lakukan ini, apakah dia mungkin
akan mengulitimu hidup-hidup. Dasar gembel. Berhenti bersikap sombong di sini. Kau percaya atau tidak, bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, aku akan memastikan kau tidak bisa keluar dari pintu ini. Kakak Itian, pikirannya tampaknya benar-benar tidak stabil. Masih tidak mampu mengenali kenyataan bahkan sekarang. Ketika kamu memukulnya nanti, sama sekali jangan pukul kepalanya. Sayang sekali jika dia sampai cacat otak. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Berhenti. Suami. Siapa yang punya keberanian beruang dan makan tutul? Berani di wilayahku. Untuk menyentuh priaku. Istriku tersayang. Kau akhirnya kembali. Jangan takut. Istrimu ada di sini. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi. Siapa yang berani mengganggumu? Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Istri yang terhormat ini dia. Gembel ini yang tidak tahu mati. Di wilayah keluarga kita, dia tidak hanya melukai orang-orangku, tetapi juga ingin memukulku. Memukulmu. Suami, cepat biarkan istrimu melihat. Wajahmu yang halus dan tegas itu, bagaimana mungkin bisa terluka? Kasihan sekali. Gadis itu, suamimu yang tampan. Tidak tunggu suamimu yang tampan dan cantik. Dia baik-baik saja. Tapi jika kamu terus mencakar wajahnya, kulit wajahnya mungkin saja terkelupas. Li Guihua pewaris keluarga Li. Dari mana datangnya perempuan jalang kecil ini? Berani-beraninya menggoda suamiku. Istri, wanita ini dan pria ini, mereka bersama. Mereka bekerja sama untuk menggetakku. Berpakaian begitu provokatif. Kau bisa langsung tahu mereka bukan orang baik-baik. Katakan padaku apakah kau wanita simpanannya? Atau dia yang menjadi simpananmu? Hei, jaga bicaramu. Meskipun aku tidak pernah memukul wanita, terkadang ada pengecualian. Kau berada di wilayahku. Mengganggu orang-orangku. Aku belum datang mencari masalah denganmu. Dan sekarang kau mengancamku. Cukup. Kalian berdua berlutut. Bersujud kepada suamiku dan mohon ampun. Dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak mati. Nona cantik. Suamimu yang ingin menjadikanku sebagai selingkuhannya. Itulah mengapa kakak Kitianku mengambil tindakan. Oh benar. Dia juga memberiku kartu yang dapat diisi ulang tanpa batas tahu. Istri, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti sepenuhnya. Kau harus melihat dirimu di cermin. Lihat seperti apa penampilanmu. Penampilan macam apa yang kau miliki. Suamiku memeliharamu. Kau benar-benar orang jelek yang menyebabkan masalah. Aku mengerti sekarang. Kalian berdua melihat bahwa keluarga kami kaya. Sengaja menjebak suamiku dengan jebakan madu bukan? Istriku tercinta benar-benar berbudi luhur dan anggun. Kau langsung melihatnya. Mereka hanya melihat bahwa keluarga kita kaya. Dan menyuruh makhluk jelek ini merayuku. Ketika rayuan itu gagal, mereka memutuskan untuk mencuri uang keluarga kita. Kakak Kitian, aku belum pernah seumur hidupku melihat orang yang narsis seperti itu. Bukankah kau baru saja bertemu satu? Berlututlah. Sudah kuduga jika mereka bukan keluarga. Mereka tidak akan masuk pintu yang sama. Sepasang orang bodoh. Kau mencari mati. Kamu mencari mati. Suami. Istri, Beraninya kau memukulku. Kau tunggu saja. Aku akan memanggil orang. Aku sudah selesai menelepon ayahku. Ayah mertuaku juga ada di sebelahnya, bersama dengan kepala dua keluarga besar lainnya. Jika salah satu dari mereka datang, kalian semua akan menghadapi konsekuensi berat. bocah, aku memberimu kesempatan sekarang. Berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras kepadaku. Lalu tirukan gonggongan anjing 3 kali. Lalu ucapkan ayan dan ibu 3 kali. Dan mengaku salah. Maka aku akan mengampuni nyawa anjing kalian. Kakak Kitian, aku sekarang semakin menantikan. Para kepala 4 keluarga, tiba dan momen yang mendebarkan. Itu benar. Kita akan segera punya tontonan yang bagus. Bocah ini benar-benar tidak tahu diri. Sudah sampai seperti ini. Namun kau masih berlagak. Kau pikir kau siapa? Keluarga baik. Nona sulung. Dan menantu kaya keluarga baik. Selamat kamu menebak dengan benar. Istri. Dia bilang dia adalah nona sulung keluarga baik. Apakah kau mencoba membuatku tertawa sampai wajahku rusak? Hanya untuk menonjolkan betapa jeleknya dirimu. Penampilanmu yang ceroboh. Benar-benar lucu.
Si bodoh nekat mana? Berani menghina anggota keluarga Wangku. Ayah kau di sini. Kedua orang inilah yang mengganggu kami. Ayah biarku beritahu. Pasangan sialan ini, mereka tidak hanya memukul kami, tetapi mereka bahkan menyombongkan diri. Bahwa bahkan jika ayah datang, ayah harus berlutut di hadapan mereka. Untuk sampah seperti ini, yang tidak tahu tempat mereka, sebaiknya buat mereka tidak bisa hidup atau mati. Siapa ayahmu? Enyahlah kau bajingan. Suami, Ayah kau. Salam Tuan Ki. Nona Bai. Singkirkan basa-basinya. Terima kasih Tuan Ki Ayah. Kau apa menjauh? Ayah, apa yang kau lakukan? Mereka hanyalah dua orang miskin tak berarti. Mengapa kau memperlakukan mereka begitu sopan? Jadi ini putra baikmu. Dan menantu perempuan baikmu. Baru saja kau menerobos masuk dengan agresif. Kau tidak akan membantu mereka berdua. Apakah kau mencoba mengambil nyawa kami? Anda salah paham Tuan Ki. Aku bahkan tidak mengenal mereka sama sekali. Dari mana kalian berdua? Sampah ini datang berani mengatakan, aku adalah ayahmu. Mengapa kalian tidak segera berlutut bersujud dan memohon ampun? Ayah, ada apa denganmu? Aku Tianba. Tianba, apa kau bajingan? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan segera mematahkan kaki anjingmu. Kau. suami. Kurasa ayah mertua sudah gila. Kita tidak perlu berdebat dengannya. Ayahku akan segera tiba. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Idiot. Tianba Guihua. Ayah, kau akhirnya di sini. Siapa sebenarnya orang-orang ini yang berani memprovokasi seseorang yang kuat? Ayah mertua yang terhormat, untunglah Anda ada di sini. Itu mereka. Ayah, tolong jangan marah. Ayah mertua sudah gila. Itulah sebabnya dia tidak mengenali kita. Kau bajingan. Berani menyamar sebagai putriku yang berharga. Ayah, aku adalah putrimu, Guihua. Berhenti bicara omong kosong. Putriku yang berharga, tinggi dan cantik. Sangat memukau. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi jenis? Babi gemuk seperti itu bisa dibandingkan. Mencoba menyamar sebagai mutiara yang dijunjung tinggi. Milikku silih ini. Jangan lihat dirimu sendiri. Seperti apa penampilanmu? Ayah, bagaimana bisa kau berkata seperti itu tentangku? Ayah mertua yang terhormat, tolong lihat siapa aku. Aku tidak peduli siapa kau. Berani menyamar sebagai menantu idaman. Kalian berdua. Kalian tunggu saja. Aku akan mengurus kalian nanti. Salam Tuan Ki. Nona Bai. Gila, pasti gila. Kalian semua satu persatu. Mengapa kalian membungkuk pada mereka? Ayah mertua. Kenapa kalian tidak mengenali kami lagi? Mengenalimu? Mari kita lihat, apakah mereka berani mengenali? Kau. Apakah ini karena kau? Mustahil, benar-benar mustahil. Kalian hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin? Karena kalian. Bajingan. Kematian sudah dekat. Masih berani menyamar sebagai putriku yang berharga. Apakah kau percaya bahwa aku sekarang akan langsung membunuhmu seketika? Cukup berhenti berakting. Bukankah mereka putra dan putrimu? Apa kau pikir kami tidak bisa membedakan? Aku pantas mati. Benar-benar pantas mati. Bahkan harimau buas pun tidak memakan anaknya. Kalian berdua menghadapi bahaya. Malah meninggalkan anak-anakmu dan mengabaikan mereka. Apakah kalian pantas menjadi ayah? Apakah kalian pantas menjadi suami? Tuan Ki benar untuk menceramahi kami. Kalian berdua, mengapa kalian tidak segera berlutut dan meminta maaf? Dan Nona Bai, bersama Tuan Ki. Ayah, aku menolak. Idiot. Masih tidak bisa melihat bahkan sekarang. Nona Bai ini adalah putri dari keluarga Bai. Dan Tuan Ki ini adalah suami idaman Nona Bai. Putri keluarga Bai. Suami idaman. Nona Bai, mohon maafkan kami. Aku buta dan gagal mengenali kebesaran. The film was Tuan Ki, saya salah. translated and narrated by M Media. Saya salah. Saya salah. Kakak Itian.
Menurutmu apa yang harus kita lakukan pada mereka? Berani menyentuh Ruosul. Kalau begitu hukum kedua keluarga kalian. Pergi terima hukuman disiplin. Tolong jangan. Tolong jangan. Jika aku mendapati kamu bersikap patuh, tetapi curang lagi. Mati. Hamba yang rendah hati ini tidak berani. Tuanki, hati-hati. Kakak Itian, kau kembali. Kau jalan kecil. Kita bertemu lagi. Apel, kita bertemu lagi. Bicaralah. Chen Baicheng, aku sarankan kau tidak membuang-buang usahamu. Tidak mungkin bagi Kitian untuk datang dan menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak tahu. 3 tahun ini kau habiskan bersamanya. Apa yang kau lakukan? Bahkan jika kau menyakitinya. Ditambah dengan 3 tahun ini, kebersamaan yang intim. Bahkan jika ini adalah sarang naga dan harimau, Kitian pasti akan datang. Aku tidak memahaminya. Dia seharusnya saat ini bersama Nona bayi itu. Menikmati dunia romantis berdua. Chen Baicheng. Aku sudah tiba. Bebaskan Wan Qing. Sepertinya, aku lebih mengenalnya. Chen Baicheng. Orang yang kau cari adalah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Wan Qing, bebaskan dia. Aku benar-benar tidak menyangka, ketua istana Qi yang bermartabat bisa mengucapkan kata-kata sebodoh itu, melepaskannya. Lalu apa yang akan digunakan orang tua ini untuk mengancammu? Apakah kau pikir dengan cara ini, kau bisa membuatku menyerah tanpa perlawanan? Apakah ini masih belum cukup? Mungkin tidak cukup. Wang Tianba, aku memberimu kesempatan sekarang untuk menebus dosamu. Jika kau membebaskan Wan Qing sekarang, hidupmu dan hidup seluruh keluargamu bisa diselamatkan. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Kitian, benar-benar layak disebut tetua agung. Mengatakan kau adalah seorang idiot. Kenapa kau tidak membuka matamu dan melihat siapa sekarang yang mengendalikan siapa? Sekarang akulah yang memberimu kesempatan berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras. Aku mungkin akan mempertimbangkan mematahkan anggota tubuhmu dan mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhnya. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita lihat apakah kau cukup cepat. Ketua Aula masih lebih cepat. Kitian, kau bocah. Apakah kau menganggap orang tua ini sebagai angin lalu? Hanya berdasarkan kau benda tua. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku tidak bisa menghentikanmu. Rusul. Gendut, cepat lepaskan aku. Jangan bergerak. Lepaskan dia. Kakak Itian. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Kakak Itian pasti tidak akan mengampunimu. Kau jelek dan tidak punya otak. Di tangan siapa kau sekarang? Siapa yang tidak akan mengampuni siapa? The film was translated Kakak Itian, and narrated tolong by cepat M pergi. Media. Jangan khawatirkan aku. Chen Baicheng, kau anjing tua. Kitian, melihat gonggongan tak berdayumu saat ini benar-benar menyenangkan hati orang tua ini. Bagaimana dengan itu? Bisakah aku menghentikanmu sekarang? Baiklah, posisi ketua aula yang kau inginkan. Aku bisa memberikannya padamu. Tetapi aku harus memastikan bahwa kedua orang itu aman dan sehat. Sampah tak berguna ini. Kau masih berani menegosiasikan persyaratan dengan tetua agung kami. Kitian, kenapa kau tidak membuka dan melihat dengan baik siapa sekarang yang mengendalikan segalanya? Sekarang aku memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Sudah kubilang berikan padaku. Kau pikir kau ini siapa? Sayang, jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Kitian, kematianmu sudah dekat. Namun kau berani bersikap sombong. Benar-benar kurang ajar. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau merasakan perasaan kehilangan.
Jangan bergerak Kitian. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan menguras darahnya. Jangan bergerak. Kitian, kau sekarang berada di tanganku. Seekor semut yang bisa dihancurkan sesuka hati. Bicaralah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Orang tua ini tidak hanya ingin mendapatkan posisimu sebagai ketua istana, tapi juga ingin kau merasakan perasaan kehilangan di dunia fana. Kedua wanita ini, pilih salah satu. Orang tua kau keji. Keji. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Selama aku bisa menang, orang tua ini akan melakukan apa saja. Ketika aku naik ke posisi ketua istana, siapa yang bisa berkata apa-apa? Dan siapa yang berani berkata apa-apa? Bagaimana menurutmu ketua istana? Ya, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau ketua istana Qi juga akan mengalami hari di mana kau menundukkan kepala ini. Namun, ini masih jauh dari cukup. Aku memberimu waktu 1 menit untuk membuat pilihanmu. Jika kau melebihi 1 detik, aku akan mematahkan salah satu lengannya. Sedangkan untuk Beirusue, itu sama saja. Setelah waktunya habis, aku akan membuka pintu air dan menguras darahnya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kakak Kitian, kenapa kau tidak menyelamatkannya? Aku tahu. Jika kau tidak menyelamatkannya, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun kau akan membalaskan dendamku. Jangan khawatirkan aku. Dasar rubah betina, berhenti berpura-pura di sini. Kau ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan simpati. Itu benar-benar menjijikkan. Beraninya kau berbicara seperti itu. Aku dengan baik hati menyarankan kakak Kitian menyelamatkanmu. Namun kau masih mengutukku seperti ini. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku tepat sasaran bukan? Wajahmu yang sekarang menjijikan, penuh kemunafikan, benar-benar membuat orang muak. Sun Wan King, kamu tidak diizinkan berbicara tentang Rosu seperti itu. Apa? Sekarang kau tahu cara melindunginya? Benarkah begitu? Aku telah menikahimu selama 3 tahun. Sementara kau di luar, dipelihara olehnya begitu lama. Aku bahkan tidak tahu siapa di antara kita berdua yang benar-benar keterlaluan. Ketika aku bersamamu, aku selalu mengabdi dengan sepenuh hati. Kau berbohong padaku selama 3 tahun. Apakah kau pikir aku masih akan mempercayai omong kosongmu? Selama 3 tahun kau makan dan tinggal atas biayaku. Tepat setelah perceraian, kau dengan sombongnya secara terbuka membawanya untuk pamer di depanku. Apakah kau tidak punya rasa malu lagi? Kau orang yang keji. Kakak Kitian dan aku tumbuh bersama, kekasih masa kecil. Kaulah yang mencurinya lebih dulu. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakannya? Sungguh kekasih masa kecil yang hebat. Cerita romantis. Benar-benar menjijikkan. Sun Wan King, kamu semakin lama semakin menjijikkan sekarang. Dan aku bahkan datang ke sini mati-matian untuk menyelamatkanmu. Kitian, berhentilah berpura-pura. Di permukaan, kamu datang untuk menyelamatkanku. Tapi kenyataannya, kamu tahu dia ditangkap lebih dulu. Kamu datang untuk menyelamatkannya. Kebetulan saja, aku juga dikurung di sini. Beraninya kamu masih bilang, kamu datang untuk menyelamatkanku. Sungguh menjijikkan. Kau wanita keji. Beraninya kau memfitnahku. Kakak Kitianku, aku akan membunuhmu. Jangan sentuh aku. Sungguh pertunjukan yang hebat. Sun Wan King, aku orang tua ini memberitahumu bahwa pemuda Kitian itu dan apa yang dikatakan Bai Rosu tidak mengandung satupun kebohongan. Jika kedua orang itu memiliki hubungan, tidak akan ada urusan untukmu. Semuanya disebabkan olehmu. Aku tidak menyangka kau benda tua benar-benar bisa mengatakan sesuatu yang adil. Kau terlalu memikirkannya. Aku hanya takut Kitian akan terpancing oleh kebodohannya dan memilih untuk menyelamatkanmu. Itu tidak akan menyenangkan. Mengucapkan omong kosong belaka. Kitian hanyalah seorang bajingan. Aku, Sun Wan King, tidak akan memaafkannya bahkan sebagai hantu. Pikirkan apapun yang kau mau. 1 menit sudah habis. Kitian, kalau begitu aku akan membunuhnya. Tunggu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggunakan chip di tanganku sebagai taruhan. Aku akan melemparkannya ke udara. Jika mendarat menghadap ke atas, aku memilih Rosu.
Sebaliknya aku memilih Huan King. Serahkan pada takdir. Baiklah, mari kita mulai. Aku akan mencincangmu sampai mati. Rusuh. Kakak Itian. Kakak Itian. Kau membuatku takut setengah mati. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baiklah. Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. The film was translated and narrated by M Media. Huan King, kamu baik-baik saja. Kakak Itian. Wanita keji tadi, kenapa kau masih menyelamatkannya? Huan King sengaja bekerja sama denganku. Membantuku mengulur waktu. Apa kau mengatakan barusan? Dia memprovokasimu. Agar kau marah padanya. Dan meninggalkannya untuk menyelamatkanku. Kami punya sedikit perjanjian di antara kita. Kapanpun dia berbohong, atau mengatakan sesuatu yang tidak dia maksudkan, dia akan cemberut. Apa yang dia katakan barusan adalah bohong. Itu hanya untuk mengendurkan kewaspadaan mereka. Itian, aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar tidak menyangka kau dan mantan istrimu memiliki chemistry yang begitu baik. Bagus, sangat bagus. Sekarang setelah kalian berdua melepaskan, ketika kau membuat pilihanmu lagi, hatimu akan semakin sakit. Apa maksudmu? Kakak Itian, aku tiba-tiba teringat. Dalam perjalanan ke sini barusan, mereka tanpa sadar memberiku makan sesuatu. Apa? Huan King, bagaimana denganmu? Aku juga. Bajingan. Apa sebenarnya yang kamu berikan kepada mereka? Pil emas hitam yang sangat beracun. Hanya ada satu penawar. Apakah kau ingin tahu di mana itu?